2014 menjadi tahun penutupan periode DPR saat ini. Sejumlah lembaga melakukan penelitian mengenai kinerja mereka. Salah satunya Formapi yang memberi rapot merah terhadap mereka. Apa kata Ketua DPR Marzuki Ali? Memasuki masa akhir tugasnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 mendapat rapor merah. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi merilis hasil penelitiannya. Hasilnya 83,8% anggota Dewan bernilai buruk. Hanya 0,8% anggota DPR yang kinerjanya dinilai sangat baik. 5,6% memperoleh nilai baik. Sisanya 9,8% mendapat nilai cukup. Tak hanya kinerja individu, predikat nilai per komisi juga sangat buruk. Tingkat kehadiran anggota Dewan dalam sidang juga memprihatinkan. Mayoritas anggota Dewan kembali mencalonkan diri di pemilu legislatif 2014. Akibatnya mereka lebih fokus pada kesibukan persiapan pemenangan pemilu. Jika anggota Dewan secara berjamaah terus-menerus mangkir dari tugasnya, bagaimana dengan komitmen mereka untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat? Ya, dan untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama Ketua DPR Marzuki Ali. Pak Marzuki, ini kalau kita melihat beberapa waktu lalu ada rilis dari penelitian dari Formapi, Pak. Ya. Ini banyak hal yang diteliti oleh mereka, salah satunya masalah tingkat kehadiran anggota Dewan. Ya. Nah, ini dinilai buruk. Tanggapan Pak Marzuki? Ya, kalau kehadiran saya juga merasakan ya, bahwa sebagian daripada anggota DPR itu sangat tidak disiplin. Sangat tidak disiplin? Ya, ada. Ya, kita tahu ada yang mungkin tidak pernah hadir tapi absennya ada. Ya, kita tahulah, mungkin Anda bisa tahu dari partai mana kan, tapi tidak ada tindakan dari BK yang kita nggak ngerti kenapa. Apakah karena ada absensinya sehingga BK tidak bisa bertindak? Mungkin tahu kan? Siapa yang dari partai apa kan kita tahu. Tapi maju lagi DPR ini. Tapi bukannya udah pakai fingerprint saat ini, Pak? Saya nggak tahu gimana caranya bisa fingerprint juga. Ya, ini yang juga perlu dicek ya. Ya, dari partai yang sekarang ini sedang bersinar katanya. Ya, tetapi itu kenyataan. Aturannya memang terlalu lemah ya. Terlalu longgar, dan aturan ini diatur dalam tata tertib DPR itu disahkan oleh DPR periode 2004-2009. Artinya tidak bisa diubah saat ini? Kalau dirubah sih bisa, tapi memerlukan waktu, proses, dan umumnya itu dipakai saja sepanjang masa DPR ini. Karena itu sudah ditentukan dan itu dipakailah sepanjang masa ini. Ya. Nah, nanti untuk 2014-2019 kita akan siapkan tata tertibnya dan undang-undang MD3-nya. Ya. Jadi ini yang jadi patokan bagi DPR yang akan datang untuk bekerja melaksanakan fungsi-fungsi. Ya. Ini catatannya, menurut catatan dari Formapi ini hanya 35% tingkat kehadiran rata-rata anggota Dewan. Separah itu memang? Mungkin kalau rata-rata ya bisa juga ya. Karena saya juga tidak punya data dan tidak pernah menganalisanya. Karena apa? Ya, memang laporannya tidak ke Ketua DPR. Laporan absensi itu hanya ke Badan Kehormatan. Tetapi saya mengalami betul kalau paripurna sih mereka ya harus di atas 50%. Ya. Artinya setiap paripurna harus di atas 50%. Nah, kalau di rata-rata paripurna saya kira nggak pas dia. Harusnya kan di atas 50%. Yeah. Karena itu fingerprint, ya, kemudian tambah absensi tangan juga. Yeah. Menurut Pak Marzuki sendiri sebetulnya kehadiran mereka itu penting nggak sih Pak dalam proses kerja anggota Dewan selama 5 tahun periode ini? Ya penting sih, karena mereka harus bekerja melaksanakan fungsinya, pertama legislasi, yang kedua budget, yang ketiga pengawasan. Waktunya Pak pendek sekali ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat sudah praksi, nah kemudian kembali ke daerah, ketemu konstituen, Minggu sore atau Senin pagi datang lagi. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja. Artinya ketidakhadiran mereka pada rapat-rapat sidang misalkan itu jelas mempengaruhi kinerja
DPR secara keseluruhan? Pasti mempengaruhi, karena kalau tidak quorum kan tidak jalan. Nah, persoalan quorum ini kan, walaupun kita tahu lah di dalam rapat-rapat komisi ya, itu yang berbicara tuh nggak banyak. Kenapa? Inilah perlunya ya, the right man in the right place ya. Orang-orang di tempat yang tepat, orang tepat di tempat yang tepat. Misalnya kalau mau ngisi komisi 3, ya paling tidak dia orang yang berpendidikan hukum, supaya dia memahami substansi tugas tanggung jawab dia dengan baik. Inilah persyaratan kita tuh terlalu longgar juga. Untuk anggota DPR cukup tamat SMA. Nah ini sebagai bangsa yang sudah maju kita kan, pendidikan minimal SMA, kenapa kita nggak tingkatkan minimal sarjana misalnya, supaya secara substansi keilmuan cukup lebih untuk memikirkan republik ini. Iya. Saya bukan berarti merendahkan orang tidak berpendidikan tinggi. Mereka juga bisa ya, dengan pengalaman yang cukup banyak bisa saja. Tetapi itu kan nggak banyak. Ya. Yang seperti itu ada pasti, mereka pendidikan tidak cukup tinggi, tetapi pengalaman luar biasa luasnya, sehingga punya pengetahuan dasar pengalaman itu yang luar biasa. Tapi jumlah ini kan susah diukur. Iya. Dan nggak banyak jumlahnya. Baik. Gitu. Kembali lagi ke soal kehadiran tadi Pak Marzuki. Ini kalau dikaitkan dengan ada sekitar 90% dari anggota Dewan saat ini, ada sekitar 500 lebih yang mencalonkan diri lagi dengan kinerja kehadiran seperti itu. Bukankah ini juga akan menimbulkan kekhawatiran risiko yang sama di periode berikutnya kalau mereka terpilih? Ya, kalau terpilih. Nggak usah khawatir kalau pendatang barunya mereka lebih mampu ya mempublikasikan dirinya, mensosialisasikan dirinya dalam masa kampanye ini, saya kan mereka bisa dipilih juga sih. Baik Pak Marzuki, kita akan sambung ini di segmen berikut. Berdasarkan data Indonesia Budget Center IBC, dalam 5 tahun anggota DPR periode 2009-2014 telah menghabiskan dana 11,8 triliun rupiah. Menjelang pemilu, alokasi dana reses juga meningkat tajam. Dari 411,3 juta rupiah tahun 2010 meningkat menjadi 1,7 miliar rupiah untuk setiap anggota. Besarnya dana anggaran DPR itu sayangnya tak dibarengi dengan kinerja yang baik pula. Hasil penelitian Fitra memperlihatkan tingkat kunjungan anggota Dewan ke daerah konstituen sangat rendah. 70% anggota tidak melakukan kunjungan saat reses. Diduga mereka sibuk melakukan kampanye sebagai calon legislatif di daerah pemilihan masing-masing. Diduga mereka sibuk melakukan kampanye sebagai calon legislatif di daerah pemilihan masing-masing. Bukan rahasia umum, anggota Dewan bergaji selangit, mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya, 18 kali pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Besarnya gaji mereka tentu tak sebanding dengan rendahnya kualitas kinerja anggota Dewan yang mengecewakan. Pak Marzuki, kalau kita bicara soal anggaran, ini catatan dari Indonesia Budget Center itu untuk anggaran periode saat ini sampai 11,8 triliun. Benar seperti itu? Saya nggak percaya saya. Saya kira nggak sampai segitu. Enggak lah. Anggaran DPR itu antara 3, 4, 5 di bawah itu deh. Di bawah itu? Ya, di bawah. Secara keseluruhan? Iya, betul. Itu digunakan untuk apa saja Pak Marzuki? Ya kebanyakan untuk kesekretariatan jenderal. Sekretariat jenderal kita ini punya 1.500 karyawan loh. Gitu. Kemudian ya yang rutin-rutin aja. Nggak ada yang luar biasa saya kira. Termasuk untuk kebutuhan anggota Dewan, dana itu? Oh iya, pasti ya. Kebutuhan anggota Dewan itu ya gaji. Kemudian dinas-dinas tugas-tugas yang terkait dengan tanggung jawabnya, artinya ya ada dinas terkait komisi, ada dinas yang terkait dengan DPR, tapi semuanya terukur saya kira. Termasuk untuk reses juga Pak. Berapa sih Pak dana reses untuk anggota Dewan itu? Sekali pertemuan tidak salah 15 juta. 15 juta sekali pertemuan. Per tahun ada berapa kali pertemuan? Nah saya nggak terlalu memperhatikan sih, karena kita itu bertemunya paling sering, jadi nggak pernah berhitung, yang jelas tekornya aja. Kenapa? Sekali bertemu
Anggaplah kita kumpulin 500 orang, kita sewa tempat, kasih makan, mendatangkan orang tuh kasih transport, 100.000 tuh transport pasti. Kalau 500 orang kali 100.000 udah 50 juta, ya, sewa gedungnya, kasih makannya, timnya, waduh, kita tuh bengek-bengek loh. Ya, makanya kadang-kadang ada anggota dewan digabung-gabungin supaya cukup, gitu. Nah, dia 3 pertemuan. Dari dapil yang sama? Ya, dia 3 pertemuan, dijadiin 1, nanti absennya dia pisahin. Supaya tidak, artinya cukup gitu uangnya. Kalau nggak cukup nanti. Pak Marzuki, kembali lagi ke soal reses. Ini menurut penelitiannya Formapi, ini tingkat relasi antara anggota dewan dengan konstituen itu sangat buruk. Artinya mereka dinilai jarang mengunjungi konstituen. Ya. Jadi kalau dinilai jarang sih enggak. Daerah pemilihan itu luas. Contoh, ya, daerah pemilihan satu aja. Misalnya Sumatera Selatan aja. Dapil 1 tuh 8 kabupaten kota. Mungkin ada kabupaten yang nggak pernah dikunjungi. Ada kabupaten juga, dalam satu kabupaten banyak kecamatan. Dalam satu kecamatan banyak kelurahan. Dalam satu kelurahan banyak desa. Gimana mau mengunjungi semuanya? Nggak mungkin. Jadi kalau ditanya anggota dewan tuh datang ke konstituen, enggak. Mayoritas pasti bilang enggak. Karena waktunya nggak mungkin mengunjungi ke berapa lama yang waktu digunakan. Misalnya reses itu 2 minggu waktu dia ke konstituen. Dia terbang, kemudian anggaplah netnya tinggal 8 hari. 8 hari 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali, 3 desa selesai. Gimana kita bicara kecamatan? Tapi kalau menurut Pak Marzuki perlu nggak sebetulnya untuk mengunjungi semua daerah itu? Saya pikir begini ya, makanya rumah aspirasi itu penting daripada dikasihkan dana aspirasi. Dana reses itu nggak perlu, ya, tetapi rumah aspirasi. Ini kan sesuai dengan Undang-Undang MD3, tatip kita, bahwa ada rumah aspirasi. Ini yang sebenarnya yang harusnya disiapkan. Jadi tidak perlu kita mengunjungi ke konstituen yang demikian luasnya. Silakan masyarakat yang ada masalah datang ke rumah aspirasi kita. Baik. Tetapi yang perlu diingat, ada ruang untuk menindaklanjuti hasil pengaduan aspirasi masyarakat. Baik. Nah sekarang ruang itu nggak ada. Pak Marzuki, ini ada catatan dari IBC juga bahwa dana reses itu untuk 2010 sekitar 411,3 juta. Sementara pada 2014 itu meningkat jadi 1,77 miliar. Saya nggak tahu ngitungnya gimana. Baik, Pak Marzuki, kita akan sambung ini di segmen berikutnya. Kinerja DPR 2009-2014 dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan masih penuh rapor merah. Produktivitas dalam menjalankan fungsi legislasi dinilai rendah. Tahun 2013, Balik menargetkan 77 rancangan undang-undang. Namun yang mampu diselesaikan hanya 7 rancangan undang-undang. Pada 2014, DPR menetapkan 66 rancangan undang-undang prioritas. Namun selama masa persidangan 3 tahun sidang 2013-2014, DPR hanya sanggup menyelesaikan 5 RUU saja. Gagalnya pencapaian target legislasi DPR harus dievaluasi. Karena dari 3 fungsi DPR, pengawasan, penganggaran, dan legislasi, fungsi legislasilah yang paling bermuatan politik tinggi. Rapor merah fungsi legislasi ini tentunya kian menggerogoti citra kelembagaan DPR. Pak Marzuki, ini kalau kita bicara soal target legislasi dan hasil, ini tiap tahun selalu meleset, bahkan tidak pernah sampai 50%. Ya, saya percaya karena menyusun legislasi itu, prolegnas itu yang tidak melihat kapasitas, kemampuan untuk menyelesaikan. Ada komisi tahu masukin ada 4, ada 5, nggak masuk akal gitu. Terlalu ambisius. Terlalu ambisius, kemudian setelah disahkan nggak ngerjain. Yang saya lihat bukan jumlah ya. Kalau saya lihat yang penting, adakah lagi ya undang-undang yang terkait dengan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat itu yang pertama kesehatan, kependidikan, kesejahteraan,
Ini yang paling penting. Nah, kesehatan kita selesaikan semua, terakhir BPJS. Ya, kemudian pendidikan. Ternyata dengan tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi di mana masyarakat miskin sekarang udah bisa sekolah tinggi. Jadi undang-undang yang terkait dengan rakyat semuanya kita kejar untuk kita selesaikan. Nah, mungkin ada undang-undang lain yang kalau saya bilang ya receh, ya recehan mungkin dimasukkan juga. Ini diabaikan dulu. Nah, artinya apa? Terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan masalah kepentingan rakyat itu yang kita kawal. Dan itu selesai semua kok. Artinya ada beberapa undang-undang yang memang harus didahulukan. Betul, prioritasnya persatu. Bukankah dalam prolegnas sebetulnya semua undang-undang yang diusulkan itu menjadi prioritas, Pak? Betul, tetapi prioritas ada urutan dari prioritas itu. Ya, prioritas dari prioritas. Di dalam satu masa sidang ada berapa hal yang memang harus diselesaikan? Ya, tidak ada target ya. Yang penting undang-undang itu, ya saya alhamdulillah periode saya ini undang-undang itu betul-betul banyak yang untuk rakyat tuh ya, yang kita dulukan. Dan alhamdulillah juga yang periode saya ini yang dibatalkan oleh MK pasal-pasalnya tidak sangat signifikan ya. Kecuali tentang partai politik, tentang pemilu, partai politik, masalah ada parliamentary threshold ya. Itu aja ya, tidak terkait dengan hal-hal yang sangat substansi berkepentingan dengan masalah rakyat. Itu aja yang paling penting sih. Penelitiannya Formapi itu secara rata-rata dari semua hal yang berhubungan dengan anggota dewan dinilai merah. Tanggapan Pak Marzuki? Kalau semuanya di merah nggak ada produktivitas, nggak ada kinerja. Nyatanya kinerja banyak kok. Nyatanya banyak kok undang-undang yang kita siapkan. Alhamdulillah 5 tahun 50-an lah undang-undang. Itu undang-undang prolegnas. 50 itu udah luar biasa. Bukannya banyak. tidak ada kinerja sih, sebetulnya ada hasil-hasil yang dihasilkan. Penilaian juga ada beberapa fraksi yang bukan fraksi, orang-orang tertentu yang nilainya cukup baik, tapi lebih banyak yang ya kalau 4 orang nggak bisa menyelesaikan semua. Kalau dibilang hanya 4 orang yang dibilang baik itu nggak ada kinerja. Satu komisi itu 50-an. Kalau 11 komisi, ada komisi tidak ada orang baik sama sekali, ya berarti nggak ada kinerja. Nyatanya punya kinerja kok. Saya agak bingung aja, apalagi misalnya komisi 4. Kinerja cukup banyak loh, pertanian ya. Kemudian wilayah pesisir, ya, pulau-pulau kecil, itu semuanya produk-produk daripada komisi 4 ya. Nah, jadi kalau dibilang nggak ada, ya aneh juga. Pak Marzuki sebagai Ketua DPR 2014 ini periodenya akan selesai. Bagaimana dengan penilaian Pak Marzuki sendiri? Ya, hasil kerja saya begini. Memuaskan? Kalau pengawasan relatif baik, ya, pengawasan luar biasa. Antara DPR pemerintah itu luar biasa deh. Sisi budget kita tidak pernah melanggar undang-undang. Sebelum 31 Oktober undang-undang APBN kita selesaikan. Itu semua prestasi loh. Memang legislasi supporting sistemnya yang masih masalah. Kalau pengawasan anak-anak bisa lihatlah berbagai rapat-rapat pengawasan berjalan dengan sangat dinamis. Dari sisi budget kita nggak pernah melanggar undang-undang loh. 31 Oktober ketok palu selesai. Artinya secara formal peraturan DPR telah memenuhi ketentuan itu. Kalau secara penilaian masyarakat kan anggota dewan ini masih agak kurang baik citranya Pak Marzuki. Ya, karena sosialisasi sih, begini ya. Atau mungkin karena ada beberapa oknum juga yang... Ya itu udah pastilah. Di mana-mana lembaga pasti ada oknum yang nggak baik. Pasti itu. Nggak bisa lah bilang bahwa pengamat juga ada yang baik, ada yang enggak kok ya. Saya nggak bisa bilang pengamat semuanya baik. Ada pengamat bayaran juga ya. Ada pengamat yang bagus, itu kan. Sama DPR sama, pemerintah sama gitu kan. Nggak bisa kita bilang semua anggota DPR baik, nggak juga. Ada anggota DPR nggak baik. Nah, yang paling penting kita harus ada keseimbangan informasi. DPR ini nggak punya alat media untuk mempublikasikan produk-produknya. Baru sekarang, bulan-bulan terakhir ini saya berhasil kerjasama dengan Firstmedia ya, Berita Satu, dengan Big TV untuk menyiarkan produk-produk DPR secara masif ya. Tinggal nanti bagaimana rakyat menontonnya aja. Baik. Pak Marzuki, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik.